Baik, materi malam ini kita akan membicarakan tentang handling objection. Ya, objection itu adalah keberatan. Handling itu bagaimana menghandle, bagaimana mengatasi keberatan. Ya, mengatasi keberatan apa Bapak Ibu? Di NASA kita bisa menjual. Bagaimana cara mengatasi alasan-alasan calon konsumen kita ini yang tidak mau beli atau tidak mau bergabung di bisnis NASA. Ya, jadi baik dalam prospecting maupun dalam menjual produk, pasti banyak kendala-kendala yang membuat mereka tidak take action, tidak segera bergabung di bisnis NASA, dan tidak membeli produk kita. Pasti ada alasannya. Kalau alasan-alasan yang membuat mereka tidak take action ini bisa kita selesaikan, bisa kita atasi, kemungkinan besar mereka akan membeli produk kita, mereka akan bergabung dengan bisnis kita ini. Nah, maka materi malam ini sebetulnya materi yang kita rangkum dari pengalaman saya pribadi, pengalaman para leader, pengalaman teman-teman yang sudah menjalankan bisnis NASA ini, kita rangkum. Mereka sudah biasa menghadapi alasan, menghadapi keberatan. Dan bagaimana mengatasinya? Nah, ini yang akan kita bahas malam ini karena ini berdasarkan juga pengalaman yang sudah kita lakukan, Bapak Ibu. Siap Bapak Ibu? Oke, tepuk tangan buat Anda semuanya. Ya, baik dalam prospecting maupun dalam menjual, terutama dalam prospecting, ya kita mengajak atau menawarkan peluang bisnis NASA ke orang lain, banyak yang mereka sampaikan keberatan untuk tidak segera bergabung di bisnis ini. Tidak segera take action. Ya. Pertama, biasa Bapak Ibu, alasan pertama yang klasik adalah, wah saya tidak punya waktu. Betul? Ya, saya tidak punya waktu. Ya. Justru sebetulnya orang-orang yang terlalu sibuk, baik oleh pekerjaan ataupun oleh aktivitas yang lain yang mewajibkan dia sehingga tidak punya waktu, justru bisnis NASA ini adalah solusinya, Bapak Ibu. Ya. Nah, justru bisnis NASA cocok bagi mereka yang tidak punya waktu. Coba, kalau Anda tidak punya waktu, ya, kemudian diberi pekerjaan yang suka tidak suka, Anda harus melakukan wajib seperti seorang karyawan 8 jam, makin tidak punya waktu dia, betul? Mana ada pekerjaan Anda ngantor atau jadi karyawan, sorry bos saya kerja 1 jam saja ya, nanti setelah 3 jam saya tak urusan lagi, kembali ke kantor kerja lagi 1 jam, ada seperti itu? Tidak ada, dipecat Anda kalau seperti itu, ya kan? Nah, tetapi bisnis NASA ini adalah bisnis yang cocok bagi yang tidak punya waktu karena luas, menyesuaikan waktu Anda. Ya, jadi kalau orang tidak punya waktu, wah mas, sorry mas, saya itu bekerja sudah berangkat pagi, pulang sore atau bahkan pulang malam. Setiap hari, Senin sampai Jumat, bahkan puasa sampai Sabtu. Ya. Nah, lalu pertanyaannya sederhana, apakah Bapak sampai menua besok akan seperti itu? Apakah Bapak menunggu Anda pensiun dan ketika Anda pensiun, Anda mendapati sudah tua dan income Anda ternyata tidak mencukupi untuk menghidupi di hari tua Anda. Apakah akan seperti itu Bapak, Ibu? Tentu tidak, bukan? Nah, Bapak harus mempunyai alternatif penghasilan. Nah, kami menyampaikan sebuah peluang bisnis NASA yang sifatnya luas, menyesuaikan waktu Anda. Saya yakin sesibuk-sibuknya Bapak, Ibu, pasti punya waktu jam makan pagi, siang, sore, atau malam. Betul? Kalau Anda di kantor makan di warung ketemu orang, betul? Itu waktu Anda untuk prospecting. Ya kan? Apakah Anda sesibuk-sibuknya minggu libur Anda bersama keluarga? Betul? Maukah Anda meluangkan waktu Anda yang untuk keluarga dipakai untuk bisnis NASA supaya Anda nanti punya waktu tidak hanya hari Minggu saja,
Senin sampai Minggu Anda punya waktu untuk keluarga. Mau? Nah, seperti itu. Jadi, kenapa bisnis NASA ini bisa Anda lakukan menyesuaikan dengan waktu yang Anda punya. Kalau Anda punya waktu saat istirahat makan, gunakan. Ketika Anda punya waktu tengah malam, katakanlah, jam 11 baru sampai rumah. Ya kalau perlu jam 11 sampai jam 1 malam, Anda menjalankan bisnis NASA ini. Dimanapun ada orang, itu prospek. Ya, di angkringan bisa. Malioboro itu nggak pernah mati. Ya, tiap malam, dari pagi sampai pagi selalu ada orang. Itu prospek semua, itu calon-calon diamond semua kalau Anda rekrut itu. Ya? Jadi, berapapun waktu yang Anda punya, dan saya pastikan orang yang super sibuk apapun pasti punya waktu. Luang. Pertanyaannya apakah mereka mampu memprioritaskan NASA sebagai bisnis mereka. Nah, makanya justru NASA adalah solusi bagi orang yang super sibuk. Ya. NASA adalah solusi bagi mereka yang super sibuk. Jadi ketika Anda prospecting, lalu mereka punya alasan, wah Mas saya tertarik dengan NASA, cuman sayangnya nggak punya waktu saya ini. Segera dia salami, wah selamat Pak. Justru orang seperti Anda ini yang super sibuk, solusinya adalah bisnis NASA. Karena NASA sifatnya luas, menyesuaikan waktu yang Anda punya. Ya, di sela-sela waktu, apapun Anda punya waktu, ketemu orang saat itu Anda bisa menjalankan bisnis NASA. Tinggal nanti Anda belajar bagaimana teknik prospecting yang benar, teknik follow up yang benar, dengan cara yang sederhana. Anda belajar strategi menjalankan bisnis NASA yang simple, tapi powerful, menghemat waktu, menghemat biaya, kos operasional rendah. Ada ilmunya, Bapak. Oh, dia akan semakin, oh gitu ya, oh iya ya, orang sibuk seperti saya bisa ya, bisa melakukannya ya, ada caranya ya, oh ada Pak. Gitu ya, sehingga orang yang punya alasan tidak punya waktu, begitu Anda berikan solusi-solusi, kira-kira hilang enggak hambatannya? Oh benar ya Mas ya, jadi memang cocok bisnis ini untuk saya. Kalau bisnis yang lain jualan soto, jualan bakso atau apa, enggak mungkin saya lakukan. Ya, tetapi bisnis ini rupanya yang paling cocok. Ya, paling cocok buat saya. Terima kasih sudah mengenalkan bisnis NASA. Sudah selesai. Ya toh? Itu hambatan kalau tidak punya waktu. Banyak seperti itu? Banyak. Alasannya banyak. Diundang sudah gabung pun kadang alasannya ini kok, betul? Ya toh? Sudah gabung, alasannya ini juga banyak loh. Gimana kok nggak datang presentasi? Sibuk bos. Nah, teruslah bersibuk diri, nanti Anda semakin tidak punya waktu, gitu. Semakin Anda nggak punya waktu. Wong sudah gabung aja nggak punya waktu, apalagi yang belum gabung, lebih punya alasan, betul. Jadi sebetulnya punya waktu atau tidak punya waktu, Bapak Ibu ingat, punya waktu atau tidak punya waktu itu sebenarnya permasalahan prioritas, betul enggak? Ketika seorang mahasiswa besok ujian, apapun digalakkan untuk belajar meskipun kebut semalam. Atau apapun digalakkan untuk belajar. Kenapa? Karena ujian adalah prioritas. Betul. Ketika Anda sedang berpacaran kasmaran berat, semua kalah. Prioritasnya ketemu pacar. Apapun dilakukan. Hujan pun terasa tidak hujan. Betul? Jauh terasa dekat. Apalagi kalau sudah berdua. Lupa segala-galanya. Kenapa? Prioritas. Betul nggak? Nah, NASA kalau menjadi bisnis prioritas Anda, pasti Anda punya waktu. Tetapi kalau Anda tidak memprioritaskan, kapanpun Anda tidak akan pernah punya waktu. Nah, PR-nya bagaimana membuat NASA ini menjadi prioritas Anda. Kan itu. Ya, supaya NASA ini menjadi prioritas Anda, coba Anda renungkan. Apa NASA ini buat hidup Anda? Kan gitu. Apa? Peran apa di NASA itu Anda? Apakah impian Anda bisa terwujud di bisnis ini? Nah, kalau Anda yakin bisa, dan contohnya sudah banyak, dan sudah terbukti, ya, why not? Maka NASA ini menjadi bisnis yang penting buat Anda. Di sela-sela kesibukan Anda bagi yang mereka sibuk. Dan memungkinkan sebuah peluang yang memungkinkan Anda mempunyai kebebasan waktu, kebebasan finansial,
ya, dan sebagainya. Nah, sehingga semakin Anda mengenal NASA semakin detail, maka Anda akan semakin mencintai NASA, dan Anda akan semakin memprioritaskan NASA, dan Anda akan mempunyai banyak waktu untuk NASA. Jadi permasalahannya adalah prioritas. Bagaimana menumbuhkan rasa prioritas dalam diri Anda, kenalilah NASA sedetail mungkin, manfaatnya apa untuk hidup Anda, dan sebagainya. Maka Anda akan semakin menganggap NASA ini penting. Tidak kenal, tidak sayang. Semakin mengenal, semakin sayang. Kan itu. Nah, kalau sudah demikian, Anda akan prioritas dan Anda akan mempunyai banyak waktu. Selesai? Selesai. Nah, sehingga kalau ada alasan tidak punya waktu, kecil. Ada itu caranya, itu. Sampaikan aja caranya seperti itu. Bapak punya waktunya kapan? Saya kalau punya waktu cuma saat makan siang. Itu peluang. Senin sampai Sabtu saya bekerja terus. Pulang jam berapa, Pak? Pulang dari pagi berangkat, ya jam 6 saya sudah mandi, jam 7 sudah ngantor, nanti jam 8 malam baru sampai rumah. Mandi, istirahat, jam 10 tidur. Bisakah Bapak tidurnya dimundurkan 1 jam? Jam 11, supaya 1 jam ini Anda pakai untuk bisnis NASA. Bapak berat, betul, 1 jam berat. Tetapi investasi waktu Anda 1 jam yang sangat berat ini akan membuat Anda ringan ke depan. Anda akan mempunyai banyak waktu karena Anda akan mendapatkan yang namanya kebebasan waktu, kebebasan finansial di bisnis ini. Selamanya kalau Anda tidak melakukannya, hidup Anda tidak akan berubah. Maka selamat Anda akan menua dengan pekerjaan Anda. Dan ketika Anda sudah pensiun, Anda mendapati diri Anda sudah manula dan tidak bisa berbuat apa-apa, dan ternyata penghasilan Anda pas-pasan. Ini sangat mengerikan. Iya ya Mas ya, makanya. Karena saya sayang sama Anda. Sebagai sahabat, saya beritahu, ini peluang yang paling cocok bagi mereka yang super sibuk, yang tidak punya waktu. Oke, berikutnya Bapak Ibu. Biasa setelah tidak punya waktu, alasan berikutnya apa biasanya? Tidak punya modal, betul? Ketika kita mengajak, ayo bisnis mau enggak? Pertama yang keluar, biasanya, wah bos sorry, saya enggak punya modal untuk bisnis. Betul enggak? Orang ini menganggap modal itu hanya terbatas uang. Betul? Modal sama dengan uang. Maka dia selalu mengatakan saya tidak punya modal. Betul? Padahal bisnis tidak harus selalu sama dengan uang. Ya. Betul apa betul? Coba. Bolehkah yang namanya tubuh, kemampuan, skill, bakat, talenta dan sebagainya, boleh enggak saya beli? Ibu saya, jantung ibu saya beli 1 triliun, boleh enggak? Enggak boleh. Betul enggak? Mata Mbak saya beli 1 miliar, boleh? Enggak boleh. Betul. Adalah modal tak ternilai dari yang Maha Kuasa. Apa yang kita punya ini. Ya toh? Bolehkah anggota badan Anda saya beli? Enggak boleh. Sebetulnya apa yang diberikan Tuhan kepada Anda, ya toh? Anggota tubuh Anda dengan utuh sehat, kemudian talenta Anda, skill, bakat, dan sebagainya, itu adalah modal yang tak ternilai dari yang Maha Kuasa, Bapak Ibu. Sehingga kalau ada alasan saya tidak punya modal, itu menghina pencipta. Nyatanya saya beli 1 triliun, enggak boleh kok punya ibu tadi. Betul enggak? 1 triliun itu 1000 miliar loh. Enggak sedikit loh, ya kan? Itu aja enggak boleh saya beli, artinya memang Anda mempunyai modal yang sangat luar biasa. Sehingga modal itu tidak sama dengan uang. Ya. Tidak mesti sama dengan uang. Uang adalah bagian dari modal, betul. Tetapi jangan mengartikan modal itu hanya masalah uang. Nanti kalau hanya masalah uang saja, banyak orang yang tidak punya uang, tidak punya kesempatan berhasil. Wong faktanya banyak orang berhasil, betul? Yang tidak punya uang berhasil. Saya mengawali bisnis NASA itu bukan tidak punya uang, bahkan punya hutang. Saya mulai bisnis NASA punya uang utang 10 juta rupiah. Saya memulai bisnis NASA. Tidak punya uang sama sekali. Punya anak makan aja tidak genep.
beli baju anak saya pun lungsuran dari saudara tahun 2002. Tapi sekarang faktanya bisa. Kalau uang hanya menjadi alasan, sudah tentu saya tidak akan berhasil. Betul? Faktanya bukan uang modal utama itu. Betul, Bapak Ibu. Ya. Jadi modal tidak mesti sama dengan uang, Bapak Ibu. Modal kita yang paling utama di bisnis ini adalah komitmen, Bapak Ibu. Kesungguhan. Memprioritaskan NASA. Itu adalah modal. Kemauan belajar. Konsisten. Wah, hal-hal seperti itu yang menjadi modal itu seperti itu. Tidak mudah menyerah. Never give up. Ya, tak? Sesuai dengan komitmen yang sudah Anda tuliskan di buku kerja. Anda kan sudah menuliskan buku kerja. Target-target sudah Anda tuliskan. Bahkan sudah minta tanda tangan upline. Ya, tak? Nah, tapi seringkali belum diisi sudah minta tanda tangan, kan aneh. Banyak seringkali beli buku kerja, langsung Pak minta tanda tangan. Lalu diisi jalur tanda tangan loh. Itu sering terjadi, betul enggak? Yang benar itu Anda isi kalau yang sedetail mungkin, kalau perlu Anda doakan dulu, mohon bantuan yang di atas, secara sungguh-sungguh Anda komitmen, Anda perjuangkan, mohon ridhonya yang di atas, lalu baru minta tanda tangan upline, saksi. Itu yang benar. Nah, modal besar NASA itu adalah di situ, Bapak Ibu. Perencanaan yang matang, goal setting yang matang. Kemudian Anda komitmen dengan perencanaan Anda dan akan dibantu oleh support system, oleh sponsor Anda, oleh support system di mana Anda berkembang di bisnis itu. Ya, ada yang di FKS, Forum Komunikasi Stokis, jalurnya Mas Munir, ada yang pendidikan bisnis NASA, jalurnya Mas Abror, kemudian Pak Purwon ini juga WA ke saya mendirikan support system yang baru. Nah, seperti itu. Ya. Nah, Anda bisa ikuti saja pendidikan-pendidikan yang ada. Modalnya di situ, Bapak Ibu. Banyak orang berhasil di dunia ini tanpa modal sama sekali pun bisa berhasil. Karena apa? Modalnya ini kadang-kadang pakai logika. Saya ikut seminar beberapa kali seminar, judulnya modal dengkul istilahnya begitu, tanpa modal jadi konglomerat. Dan saya tahu ilmunya itu, caranya. Anda pengen tahu? Pengen tahu? Nah, nanti tak kasih tahu kalau sudah Crown Diamond saja ya. Ya, artinya semua itu, soalnya kalau nanti saya sampaikan nggak fokus ke bisnis NASA nanti ya, ya nanti di sela-sela setelah selesai boleh kita akan bicara. Saya akan menunjukkan bahwa ternyata untuk bisa menjadi pengusaha, untuk bisa berhasil, tidak harus punya modal dalam arti uang. Tapi hanya memakai ini saja, memakai pengalaman, dan sebagainya. Intuisi, membaca buku, ikut seminar, ya, Anda akan tahu caranya. Ya toh? Akan tahu caranya. Ya. Dan di NASA apalagi sudah banyak bukti yang tidak punya modal bisa sukses di sini. Anda usah jauh-jauh, upline Anda masih dulu juga tukang ngamen. Ekonominya seberapa sih tukang ngamen itu? Ya Anda tahu sendiri kan? Ya, tapi nyatanya sekarang sudah menjadi apa peringkatnya? Eksekutif diamond atau double diamond sekarang masih. Ya, tapi omsetnya udah di atas 1 juta poin per bulan. Ya, itu contoh. Banyak sekali yang di NASA ini berhasil, ya. Tanpa modal dalam arti uang. Ya. Kalau ada modal uang, ya baguslah. Tapi kalau yang tidak punya modal, ya jangan berkecil hati. Jadi kalau Anda ketemu prospek punya alasan tidak punya uang, bisa. Anda harus berikan solusi. Caranya gimana, Mas? Saya makan aja susah kok suruh ikut NASA. Caranya gimana? Kalau Anda ditanya gitu, gimana caranya jawab? Mas, Anda punya kaki, punya mata, punya telinga, punya anggota tubuh, sehat semua. Betul? Nah, yang penting Anda punya waktu enggak? Oh, kalau waktu punya banyak. Uang enggak punya, pengangguran soalnya. Ya toh? Saya punya banyak waktu, cuman enggak punya uang, saya enggak ada pekerjaan, ya toh? Serupiah pun saya enggak punya.
Apa yang harus saya lakukan? Nah, katanya NASA tanpa modal. Nah, caranya gampang. Pertama, Anda bisa jualan tidak? Nah, kalau mau jualan butuh modal. Nggak punya modal saya, produknya mana Anda ada. Anda bisa nggak ngajak orang ke pertemuan? Kalau ngajak bisa. Nah, itu nggak butuh uang kan? Ya. Nah, apa yang mau Anda lakukan? Kalau mau jualan produk, kendalanya Anda nggak punya produk. Betul? Upline kadang-kala membantu, betul? Ya sudah, kalau nggak punya produk, ini saya pinjemi produk saya. Misalnya kristalik nih, kamu jual. Harganya 110, kamu jualnya 210. Targetmu enggak usah banyak-banyak, jual 2 saja. Untungmu sudah 200.000 cukup untuk jadi distributor NASA. Mau enggak? Mau. Wah, Anda jadi berikan solusi menjual produk-produk yang gampang dijual oleh mereka, untungnya besar. Ya, apapun, produk kita ada 170 lebih produk, pilihannya banyak dan mudah dijual semua. Entah suruh jualan pasta gigi, entah suruh jualan kecap, terserah. Untungnya terserah kamulah, yang penting jangan di bawah harga. Kamu bisa jual kristalik 1 juta juga boleh kok. Boleh? Boleh. Kalau dijual di bawah 100, mah ditonyo wong oke itu nanti. Betul? Di Korea itu kristalik dijual 1,6 juta. Itu jalurnya Mas Bowo. Itu ribuan piece per bulan. Berarti yang jualan di Korea itu per 1000-nya untungnya 1,5 miliar. Menarik enggak? Dulu pernah ada orang Malaysia belanja harga 1,5 juta kristalik. Terbukti bagus, dia nyari yang jual sudah nggak ada, dia ke Indonesia, ketemu distributor NASA. Oh, kamu jualan kristalik? Iya, harganya berapa? 500.000. Murah, palsu ya? Coba. Ada kasus seperti itu. Padahal harga konsumennya kan 210, dia jual 500 dibilang terlalu murah, palsu, saya belinya 1,5 juta. Loh, kalau di NASA itu jual mahal-mahalan boleh. Yang nggak boleh kalau jual murah-murahan. Ya, ingat loh ya. Kalau jual mahal-mahalan malah dianjurkan. Boleh silahkan. Tapi kalau jual murah-murahan ini yang dilarang. Sebab kalau perang harga nanti yang dirugikan adalah semua distributor NASA. Ya, kalau mahal-mahalan, nah asik ini malah. Dulu pernah jalur saya, downline saya ajak berlomba mahal-mahalan. Mahal-mahalan, waktu itu pemenangnya kalau enggak salah namanya Mas Panji, kalau enggak salah. Mas, jalurnya Mas Indra. Ya, ada yang jual 500 dan jual 300, tiba-tiba dia datang, Pak, saya jual kristalik 2, dapat Mio 1. Kaget, kamu jual berapa? 7,5 juta satu piece-nya. Laku 2 dapat Mio baru. Boleh? Oh silakan. Nah, ketemu sama konsumen ngajar 100.000 dijual 7,5 loh. Tapi faktanya begitu. Tapi bagi mereka yang merasakan manfaatnya, sembuh dari apa, atau penyakitnya juga hilang gara-gara produk-produk kita, siapa tahu, dia juga mungkin menganggap 7,5 juta itu uang kecil, betul? Uang kecil. Karena saya pernah kesaksian, ya ini, monggo ini yang jelas ini kesaksian saya. Ada seorang kena serosis, sudah angkat tangan. Rumah sakit di Yogyakarta angkat tangan, dibawa ke Singapura, ke Taiwan juga angkat tangan semua. Akhirnya istrinya telepon saya, Pak Ardi, suami saya ini kena serosis, kanker hati, liver. Sudah tidak bisa apa-apa, semua rumah sakit yang saya datangi sudah angkat tangan semua. Apa yang harus saya lakukan? Produk NASA ada yang bisa dipakai apa tidak? Saya jawab, karena sudah tidak ada harapan, maka cara-cara yang harus kita lakukan adalah cara-cara gila dalam mengkonsumsi produk NASA. Maksudnya Pak Ardi, saya pernah menangani orang kena liver pakai lecithin cair, tapi ya belum parah Bu, nyatanya bisa terbantu. Nah kalau Ibu ini suaminya sudah hopeless, tidak ada harapan, maka mau enggak konsumsinya gila-gilaan? Maksudnya Pak Ardi, ya kalau orang sakit biasanya cuma 3 kali 2 sendok makan per hari.
Tetapi karena sudah tidak ada harapan, daripada tidak ada harapan, caranya dikasih 1 sendok per setengah jam, Bu. Nanti mati suami saya. Oh enggak, oh saya pernah minum 1 botol, enggak apa-apa kok. Ya kan? Enggak masalah. Orang sako narkoba minum 1 botol lecitin sembuh dari sakonya. Itu juga ada kesaksiannya. Gitu ya Pak Ardi? Oh iya. Akhirnya dia minum lecitin bener, suaminya dikasih per setengah jam. Dia beli 2 botol. Ya, 1 botol habis, suaminya bilang begini, "Mah, aku kamu kasih apa kok badanku enak?" Wah, langsung telepon ke saya istrinya. "Wah, di suami saya bilang badannya enak, berarti cocok, Bu. Teruskan." Nah ini tinggal 1, wah beli lagi. Nah, supaya murah ya, karena saya ingin menolong, Bu. Ya sudah Ibu member saja, nanti harganya harga member. Beli 10 botol. Akhirnya pada botol ke-80, sudah menghabiskan 80 botol, Bu. Hampir 3 bulan, dibawa ke Singapura, dinyatakan sembuh total. Nah, itu fakta. Saya capture, saya simpan itu. Waktu itu handphone saya BlackBerry, jadi belum ada namanya WA, Facebook belum ada. Ya, jadi waktu itu di BlackBerry saya tersimpan semua dan seringkali saya tunjukkan ke downline-downline saya. Nyatanya sembuh. Ya, dibawa ke Singapura, sampai dia ketakutan. Pak Ardi, saya bawa lecitin, boleh enggak ya naik pesawat? Oh boleh kalau itu obat. Akhirnya sama dokter Singapura ditanya, kok bisa sembuh? Saya konsumsi lecitin cairnya NASA. Nah obat dokter enggak saya minum. Kalau saya minum sakit semua badan saya. Ini kalau saya jadi dokter kayak dipukuli ya itu mukanya. Sampai ulang tahunnya saya diundang. Ya, sampai ulang tahunnya pun saya diundang. Karena saking bahagianya bisa sembuh. Nah coba Bapak Ibu, orang yang tidak punya duit, ya kalau Anda mau menolong, pinjamilah produk untuk dia jual. Dipantau betul. Ya. Kalau dia bisa menjual, dia punya modal untuk mendaftarkan diri menjadi distributor NASA. Dan varian produk NASA itu banyak sekali, pilihannya banyak. Kamu mau jualan yang mana? Pasta gigi boleh, mak urut boleh, apalagi kopi boleh, dan sebagainya. Apa susahnya? Menjual varian produk banyak itu paling mudah menjual. Kalau Anda ikut MLM produknya cuma 1 jenis itu parah. Sudah 1 jenis bukan produk kebutuhan sehari-hari, parah itu. Produknya cuma 1 dari jamur lagi. Emangnya lu mau makan jamur melulu? Tutup poinnya pasti sulit, betul enggak? Tapi di NASA tutup poin mudah. Kenapa? Produknya produk yang dibutuhkan sehari-hari. Sehingga kebutuhan kita sehari-hari ini dipindahkan di produk NASA, selesai. Ya, tahu-tahu Anda Crown Diamond, tahu-tahu penghasilan Anda 50 juta itu. Ya, hanya dengan melakukan tutup poin mudah dan duplikasi ke jaringan tutup poin mudah, selesai. Kan gitu. Ya. Nah, itu modal. Tidak boleh menjadi kendala. Kalau sudah jadi member, membawa prospek ke pertemuan, apakah itu juga butuh modal? Kan tidak. Ya. Menemani ya, kalau nggak punya motor ya jalan kaki, gitu. Kan gitu. Kalau nggak punya motor ya prospek orang yang punya motor. Sehingga kalau downline Anda punya motor gabung, ya, prospek Anda gabung punya motor, selesai. Saya nggak punya tempat ruang presentasi, ya, emangnya ini yang bangun Pak Ali, upline saya? Bukan loh, ini yang bangun saya loh, betul? Artinya apa? Kalau Anda nggak punya ruang pertemuan, ya prospek Anda yang kaya-kaya biar punya ruang pertemuan, kan gitu solusinya. Sehingga tidak ada alasan, betul? Saya nggak punya duit ya prospek yang kaya, kalau mumet-mumet itu. Nggak pintar ngomong ya prospek orang yang pintar ngomong. Nah, wajah saya jelek ya, cari yang cantik-cantik prospek. Bisnis ini sebetulnya tidak tergantung Anda kalau Anda network-nya jalan, betul? Bisnis ini tidak tergantung Anda kalau network Anda sudah berkembang dengan pesat, betul? Ya, kan begitu. Anda nggak punya waktu, downline Anda punya banyak waktu. Anda nggak jago public speaking, downline Anda banyak yang jago public speaking, selesai.
Lalu alasan apa untuk tidak sukses di NASA? Tidak ada alasan untuk tidak sukses, betul? Kalau nggak sukses kebangetan, gitu aja lah. Ya, oke. Nah ini, jadi orang yang tidak punya modal ini menghina pencipta. Karena kita dianugerahi kemampuan, skill, talenta, dan sebagainya yang membuat kita bisa sukses tanpa uang serupiah pun bisa sukses. Faktanya sudah banyak. Saya sendiri memulai NASA dengan hutang. Mas Hindu memulai juga dalam kondisi yang tidak baik ekonominya. Ya, banyak teman-teman yang berhasil. Ya, baik. Jadi tidak ada alasan kalau alasannya tidak punya modal. Betul Bapak Ibu? Anda harus memberikan solusi pada prospek, calon prospek yang punya alasan tidak punya modal. Anda harus mampu menyelesaikannya. Ya, justru Anda nggak punya modal, cocok bisnis NASA dengan Anda. Coba kalau Anda bisnis mie ayam, beli mangkok, beli gerobak, beli macam-macam, nggak cukup 10 juta. Di bisnis ini cukup 200.000. Itu pun kalau Anda nggak punya duit, nggak masalah. Ini jual produk, mana yang mau jual. Keuntungannya untuk nanti untuk daftar. Selesai. Betul? Nah. Baik, selanjutnya. Tidak pandai bicara. Tidak berani bicara di depan umum. MLM ya? Wah, MLM kan harus jago ngomong di depan. Saya aja ngomong dedek di depan. Betul? Ada yang seperti itu? Ada Bapak Ibu. Pertanyaannya, Bapak Ibu, presentasi hari ini yang ngomong siapa? Yang ngomong siapa malam ini? Saya kan? Bukan Anda kan? Coba kalau Anda bawa downline ke pertemuan ini, mereka semangat dan berkembang. Apa perlu pintar ngomong di depan? Cukup sederhana. Betul? Anda menjadi usungtor, ini istilah baru ini. Mengusung para downline Anda ke bisnis ini, mengusung para prospek Anda ke pertemuan-pertemuan yang diadakan oleh upline-upline Anda, home sharing, presentasi, dan sebagainya, terserah. Ya. Anda tidak perlu bicara. Kalau pintar bicara, bonus. Gitu loh. Ya, kalau Anda pandai bicara, baik. Bonus itu. Dan itu bisa dilatih. Di NASA ada public speaking skill training, betul? Ikut pelatihan itu kalau hanya ingin bicara di depan umum. Tetapi untuk bisnis sukses di bisnis NASA, tidak harus, tidak mutlak, gitu, harus pandai bicara. Ya, tidak pandai pun bisa menjadi usungtor. Kalau usungtor membawa downline prospek ke pertemuan, apa perlu pandai bicara? Kan tidak. Seperti contoh malam ini, saya bicara, Anda cukup duduk mendengarkan. Downline-downline Anda, prospek Anda juga cukup mendengarkan, betul? Nah kalau Anda setiap pertemuan membawa downline prospek di seperti ini, saya yakin Anda pun akan round diamond, nggak pakai lama. Betul? Nggak perlu pinter ngomong, tidak perlu jago public speaking, tetapi kalau Anda jago public speaking, bagus. Dan itu bisa dilatih. Ya, ikut pelatihannya, dan kalau Anda sudah pinter ngomong, ikut pelatihannya, duplikasi, latihlah downline-downline Anda untuk pinter ngomong di depan. Kan begitu? Ya, sambil belajar, sambil belajar. Jangan pernah bilang tidak bisa. Kalau tidak bisa itu langsung, tek, tidak bisa. Tapi saya belum bisa. Kalau belum bisa itu ada waktu untuk belajar. Setelah belajar, baru akan bisa. Betul ya? Nah, jadi kalau ada alasan seperti ini terlalu mudah. Ya, Anda nggak pintar ngomong, oh, paket info itu ada, ini bisa ngomong sendiri di paket info ini. Nah, seperti ini misalnya. Presentasi bisnis NASA pinjamkan, selesai. Betul? Buku ini yang bicara, bukan kita, betul? Atau setelkan video presentasi, siapa yang bicara? Diminta downline penjelaskan marketing plan, Anda pusing ya, puterkan video saya marketing plan, selesai. Nah, saya membuat video-video itu supaya mempermudah pekerjaan Anda sebagai distributor NASA. Ya, biarkan yang presentasi televisi, yang bicara layar, ya, Anda cukup mendatangkan saja, diskusi selesai. Kalau ada sesuatu yang tidak ketemu solusinya, tinggal telepon upline, selesai.
Ya, jadi tidak ada alasan tidak berhasil dinasah hanya karena tidak pandai bicara. Ya, Anda bisa bawa ke pertemuan, bisa gunakan alat, entah itu buku, entah itu video, yang membantu Anda dalam bekerja, biarkan alat ini yang bekerja. Pertemuan itu termasuk alat. Biarkan upline Anda yang menjelaskan. Anda sambil belajar, sambil melatih supaya menjadi pembicara yang hebat. Begitu Bapak Ibu. Jadi kalau ada orang yang di prospek alasannya ini, solusinya seperti tadi. Siap Bapak Ibu? Ya. Oke. Selanjutnya Bapak Ibu. Tidak punya relasi. Wah ini MLM ya, kan harus punya banyak teman. Nah, saya teman aja enggak punya, kuper saya. Betul? Seringkali orang merasa saya itu tidak punya teman, sahabat, sehingga tidak layak atau tidak cocok bisnis MLM. Seperti itu. Seperti NASA ini enggak cocok karena saya enggak punya banyak kawan. Semua orang pasti punya relasi, minimal keluarga dan tetangga. Betul lah, betul. Sekuper-kupernya orang, dia punya orang tua. Betul. Dia mungkin punya adik, kakak, punya anak, punya istri, punya paman, punya bude, punya tetangga. Sekurang-kurangnya itu, sekuper-kupernya itu. Ya. Maka tidak ada alasan tidak punya teman. Ya. Padahal ya, untuk mau prospecting itu kan tidak harus yang dikenal. Tidak dikenal pun boleh diprospek enggak? Boleh, namanya blind prospect alias prospek buta. Ya. Nah, tidak kenal. Maka prinsipnya berani dekat saya tak prospek. Apapun alasannya. Betul Bapak Ibu, ya. Namanya blind prospect. Ya. Saya dulu blind prospect pernah saya lakukan secara offline. Waktu saya mengembangkan bisnis NASA saya di Lampung, waktu itu belum ada handphone, pakai wartel. Koordinasi dengan donan-donan, nanti pertemuannya di hotel ini pakai wartel. Selesai telepon, saya tanya pada petugas wartel, Mbak, saya mau tanya apakah ada orang di sekitar ini, daerah ini, sekitar wartel ini, yang suka bisnis MLM. Oh ada Mas. Siapa namanya? Mbak Dian. Rumahnya mana? Dia langsung keluar, di keluar pintu wartel, dia tunjukkan, itu ada pohon sawo Mas. Di bawah pohon sawo itu rumahnya Mbak Dian. Maka saya pergi mendatangi Mbak Dian. Nah, di sana ada ibu-ibu sedang nyapu. Selamat siang Ibu. Iya Mas, mau ketemu Mbak Dian. Oh, ketemu Mbak Dian. Dari mana Mas? Temennya. Maka dipanggillah Dian. Dicari temennya. Ya Bu, Mas silahkan duduk. Saya di ruang tamu duduk. Begitu Mbak Dian keluar pintu dari rumah, memandang saya, kira-kira gimana reaksinya? Maaf Mas, siapa ya Anda? Betul? Sumpah demi Tuhan itu saya lakukan itu. Ya, saya lakukan itu. Maaf Mbak Dian, memang kita belum kenal. Saya Ardi dari Jogja, saya di Lampung sedang menjalankan bisnis NASA. Nah, besok pagi ada pertemuan di hotel ini, apakah Mbak Dian punya waktu? Karena saya mendengar kehebatan Mbak Dian pendekarnya MLM. Kok tahu saya? Ya tahulah, orang hebat seperti Mbak, mana saya yang tidak ada yang tahu. Kan dia mau, kan tersanjung dia. Betul nggak? Tersanjung dia. Lalu, oke, besok saya datang Mas. Nah, betul. Di pertemuan itu beliau datang, akhirnya saya didik langsung, akhirnya dari Mbak Dian, stokis. Bu Nunung, Dian sendiri juga stokis, dan beberapa stokis di bawahnya, di Lampung. Itu namanya blind prospect. Tidak kenal pun bisa. Jadi tidak ada alasan bahwa tidak sukses di NASA karena tidak punya teman. Betul? Karena setiap ketemu orang, itu prospek. Dimanapun Anda bisa prospek orang, betul? Mau di stasiun, mau di antrean bank, atau dimanapun, betul? Blind prospek. Anda bisa ke bank, sudah libur lama, buka di hari pertama, kira-kira bank kayak apa? Kayak pasar malam. Yang antri banyak, Anda ikut antri tuh. Betul? Maaf Bu,
mau ambil uang atau mau transfer? Ya kalau di bank itu kalau nggak ambil ya transfer Mas. Iya maaf Bu, cuman biar kita tidak sepi menunggu, Ibu tinggal di mana, usahanya apa. Sudah gitu aja, sambil ke depan, gitu kan? Nyatet nomor handphonenya, ya kan? Sudah prospek 1, janjian, alamatnya di mana, handphonenya berapa, dan seterusnya. Sampai depan counter, Anda kan tidak transaksi gitu. Mundur lagi, cari yang belakang lagi, ngantri lagi. Mau transfer Mas? Ayo mau transfer Pak, ambil Mas kalau di... Oh iya Pak, kita biar tidak sepi. Tanya lagi tinggal di mana. Prosesnya prospek. Seharian Anda di bank. Gitu. Prospeknya banyak, terakhir ditangkap satpam. Gitu. Nah, artinya Anda punya banyak cara. Anda naik kereta, semalaman Jogja-Jakarta misalnya. Ya tak? Bawa paket info ini atau presentasi ini, bisa Anda bawa. Kalau perlu bawa lebih dari 1. Anda sengaja baca, yang 1 taruh di paha. Itu. Kira-kira sebelahnya apa itu Mas? Oh, ini bisnis NASA, monggo kalau mau baca. Mantep ya. Oh, bisa panen seperti ini. Oh, ada pupuk, ada kosmetik, ada macam-macam ya. Wah, luar biasa ini Mas. Kalau mau ikut gimana caranya? Sudah, kenal saja tidak. Nyatanya bisa, betul? Nah, daripada Anda semalaman ngelamun, mikirin hutang atau mikirin pekerjaan, ya sudah baca sambil ngasih sesuatu yang membuat samping Anda juga tertarik untuk membaca. Bisa? Bisa. Atau Anda makan di warung yang paling ramai, itu paling ramai. Anda bisa saja bawa misalnya produk ini, Power Nutrisi misalnya. Sengaja Anda bawa, cari yang ramai, bawa ini 5 atau berapa, taruh di meja. Terus Anda ngomong keras sama teman Anda. Gila ya, baru kali ini saya lihat durian, gemberandul banyak sekali. Wah, sampai gemberandul. Keras ngomongnya berbusa-busa. Belum pernah loh saya lihat. Saya jongkok gini duriannya di muka saya. Banyak sekali, gara-gara pupuk ini. Memang baru kali ini saya lihat pupuk luar biasa seperti ini. Iya loh, tetangga saya rambutan juga luar biasa. Kelengkeng di luar musim bisa berbuah. Orang kalau kita ngomongnya keras, yang jajan bakmi itu misalnya, ikut dengerin enggak? Langsung aja memang keras biar denger itu. Wah, seperti orang pingpong itu. Senang respon, senang respon, mengedifikasi Power Nutrisi. Yang denger banyak. Kira-kira mungkin enggak ada yang tertarik. Maaf Mas, itu pupuk ya? Oh iya Mas, pupuk. Ini baru heboh di dunia pertanian ini. Penemuan riset terakhir tentang ilmu pemupukan. Ini wujudnya. Bisa membuahkan di luar musim. Kira-kira ngomong gitu, tertarik enggak? Saya di rumah punya salak. Bisa enggak untuk salak? Bisa. Durian aja bisa, apalagi salak yang kecil-kecil, lebih kecil bisa. Boleh? Bisa seperti itu. Betul? Wah kalau di tempat saya ada mangga bisa. Bisa Pak, mangga sudah banyak yang membuktikan Pak. Nanti Bapak bisa lihat di Google atau di mana, banyak yang membuktikan. Kalau untuk padi, apalagi padi Pak. Sudah, bisa naik 2 kali lipat. Pengen lihat buktinya ada Pak. Still yakin aja lah. Kalau perlu bawa laptop putarkan, ini loh Pak. Oh ya Pak, Bapak pengen tahu tentang Power Nutrisi untuk mangga ya? Sebentar Pak. Nih untuk mangga. Mangganya banyak sekali Mas. Closing enggak? Closing. Apakah Anda kenal dengan para pembeli bakmi itu? Tidak, itu namanya blind prospect. Banyak cara Bapak Ibu. Ya, sehingga orang yang menolak bisnis ini kok alasannya tidak punya relasi. Solusinya ini tadi banyak sekali. Dengan blind prospect. Betul. Kalau dia tidak punya relasi, bohong. Orang tua. Siapa yang lahirin kamu? Punya nggak orang tua? Sudah meninggal semua, saya yatim piatu. Teman yatim piatu ada enggak? Sudah, mesti ada, enggak mungkin tidak. Ya, kecuali di hutan belantara sana. Ya, hidup sendirian bersama singa dan monyet, ya, mungkin enggak punya relasi dia. Ya, selama dia hidup di masyarakat, dia pasti punya relasi. Minimal keluarganya. Dan keluarga itu juga prospek. Betul?
Siapa tahu kakaknya, temannya banyak, suaminya, temannya banyak, orang tuanya, bonus. Ya. Kalau enggak punya kenalan, blind prospect bisa Anda lakukan. Apalagi prospek di dunia maya. Betul? Nah, prospek di dunia maya itu malah menembus waktu dan ruang. Dan jumlahnya bisa ribuan, jutaan orang. Betul? Betul? Ya. Saya itu loh, Bapak Ibu kalau lihat YouTube saya, misalnya Tutup Poin itu mudah. Ya. Tutup Poin mudah yang seri 1 ya. Itu penontonnya sekitar 14.000. Komennya ada 50 lebih saya lihat. Nyatanya ada yang tanya produknya kok. Berapaan ya harga produknya? Prospek itu. Betul. Saya pengen bisnis NASA, tolong WA nomor saya ini. Prospek ya itu? Prospek. Kalau lihat YouTube saya jangan dilihat filmnya doang, komennya dilihat, siapa tahu ada yang nyasar gitu. Betul. Loh, saya lihat begitu ada yang tanya, langsung memberikan 3 nomor ya. 3 distributor ngasih nomor semua. Hubungi saya nomor WA saya. Hubungi saya nomor WA saya. Blind prospect. Betul. Nanti kalau Bapak Ibu belajar sosial media marketing, entah itu Facebook, entah itu Instagram, entah itu YouTube dan sebagainya, nah Anda bisa advertising, bisa iklankan. Jangkauannya ribuan tergantung budget Anda. Tapi kalau Facebook minimal Anda bisa punya 5.000 orang. Betul enggak? 5.000 orang teman. Tapi kalau fanpage tidak dibatasi. Coba, kalau Anda punya 10 akun Facebook masing-masing 5.000 orang, ya, jadi adminnya 1 fanpage. Nah, fanpage ini sama saja 50.000. Ya. Kalau Anda upload sesuatu yang online dari 50.000 orang tadi akan membaca iklan Anda. Itu ada ilmunya. Silakan nanti belajar ilmu Facebook marketing atau apa. Asal kuotanya 20 lebih, 15 sampai 20 boleh booking pelatihan di sini. Tidak perlu bayar. Enak toh? Tapi ma'am urusan dewe. Tapi soal tempat pelatih saya sediakan. Tapi kalau soal kebutuhan Anda makan, tolong dipikirkan sendiri-sendiri ya. Fair kan? Fair. Biar nggak saya pusing sudah nyediain pelatihan, nyediain makan. Ya kalau saya pas di rumah, Pak, kalau pas tidak di rumah. Jadi ada tim IT yang siap melatih Anda dan grup Anda untuk belajar tentang sosial media marketing. Siap Bapak Ibu? Nah, baik, dari cara seperti itu tidak perlu punya relasi. Karena Anda bisa mengiklankan kepada orang yang tidak Anda kenal. Betul? Yang penting konten Anda menarik. Promosi Anda menarik sehingga orang tertarik dengan produk yang Anda jual, orang tertarik dengan peluang bisnis NASA, ya, dengan dunia maya menembus ruang dan waktu. Jangkauannya bisa ribuan, bisa ratusan ribu, bahkan bisa jutaan orang. Nah, seperti itu, ya. Prospek di dunia maya, silahkan Anda belajar. Ya, nanti 15 sampai 20 orang, silahkan booking kapan waktunya, nanti bisa diadakan di tempat ini. Moga-moga ini juga diduplikasi oleh teman-teman semua yang punya ruang presentasi, adakan pelatihan-pelatihan itu di rumah Anda, di tempat presentasi Anda. Ya mungkin kalau ruang tamu cukupnya cuma untuk 5 orang, ya 5 orang dilatih. Facebook marketing, Instagram marketing, YouTube marketing, dan sebagainya. Betul? Nah, gunakan digital asset yang ada, karena dengan digital asset Anda tidak perlu bikin sendiri. Anda bisa tinggal copy, paste, kasih nomor telepon, kasih narasi dikit, upload, selesai. Menarik? Ya, jadi tidak ada alasan tidak tertarik NASA hanya karena tidak punya relasi. Anda harus mampu menyelesaikannya. Kalau Anda nggak mampu menyelesaikan, ya wassalam, nggak akan tertarik. Sorry mas, saya nggak tertarik di NASA karena saya nggak punya teman. Iya kelihatan kamu kuper kok, nggak cocok dah. Nah, selesai. Maaf mas, saya nggak tertarik NASA, belum tertarik karena nggak punya uang. Kelihatan tampangmu miskin, nggak mungkin. Sudah nggak usah. Wah, nah, kapan mau tertariknya itu bukan solusi, malah memblusukkan.
maaf mas, saya nggak tertarik karena saya nggak punya waktu. Iya, nggak cocok rupanya. Ini kamu terlalu sibuk, emang nggak cocok. Parah kalau seperti ini. Ini bukan handling objection itu. Ya, mudah tapi nggak bakalan berkembang bisnis Anda. Ya, fungsinya handling objection itu Anda harus mampu menyelesaikan keberatan-keberatan prospek. Alasan-alasan kenapa mereka tidak tertarik di bisnis NASA. Itu namanya handling objection. Oke. Saya katakan kepada Anda, walaupun mungkin ada yang tidak setuju dengan kalimat saya, carilah uang yang sebanyak-banyaknya. Kenapa? Ini bangunan dibangun dengan uang. SPP bisa murah karena ketua yayasan banyak uang. Dosen yang 10, mahasiswa 1, kenapa bisa hidup? Karena dia punya uang. Ambil, cari uang yang sebanyak-banyaknya. Semuanya terdiam kan? Karena semuanya tidak setuju, dia akan mengatakan, Anda akan mengatakan kepada saya, Pak Uman boleh uang cari, tetapi kan segalanya, uang bukan segalanya. Saya setuju, uang bukan segalanya, tetapi kenyataan hidup segalanya butuh uang. Gak mungkin beribadah haji kalau tidak punya uang. Hanya 1-2 orang yang bisa ibadah haji tanpa memiliki uang. Pak, uang itu tidak akan dibawa mati. Betul, saya setuju. Tapi tidak sedikit orang terasa mati kalau tidak punya uang. Pak, uang itu hanya akan menjadikan masalah. Setuju, tapi banyak masalah yang harus diselesaikan dengan uang. Pak, kalau sudah cinta, nggak ada urusan uang. Betul, tapi kalau cinta ada uang, itu lebih indah. Artinya apa? Kita bukan memandang enteng tentang uang, yang terpenting cari uang yang sebanyak-banyaknya dengan cara yang halal, dengan cara kejujuran, dengan tidak menyalahgunakan kewenangan, maka baru di situ dikatakan uang akan tepat berada di orang yang tepat, maka uang itu hakikatnya akan menjadi keberkahan bagi semua umat. Yang terakhir saya ingin sampaikan, tidak ada kesuksesan tanpa kerja keras, tidak ada kesuksesan tanpa perjuangan, dan tidak ada kesuksesan tanpa dorongan doa dari kedua orang tua kita.